merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Seringkali kita take life for granted. Apa artinya? Pagi kita bangun tidur, melakukan hal rutinitas, sore istirahat, malam tidur, terus kemudian besoknya kita mengulangi hal yang sama. Seolah-olah kita nggak berpikir untuk bagaimana membuat hidup kita meaningful atau berimpact positif buat banyak orang. Nah, pada sore hari ini saya akan ketemu dengan seorang wanita yang super cantik, namun memiliki keterbatasan. Yang hebatnya adalah dia tidak memilih untuk meratapi hidupnya, tapi dia memilih untuk berbuat hal-hal positif yang bisa berimpact positif juga buat banyak orang. This is Yang on Top. Panca indera merupakan instrumen penting bagi manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Menjadi penyandang disabilitas, umumnya dipandang sebelah mata akan kemampuannya bersaing dengan orang-orang yang memiliki kesempurnaan pada umumnya. Namun bagi seorang Angki Yudhistia, kehilangan fungsi indera pendengar sejak berusia 10 tahun bukanlah kendala untuk meraih prestasi. Menjadi tunarungu bukanlah hal mudah yang dapat diterima oleh wanita yang akrab disapa Angki ini. Berkat ketegaran dan semangatnya dalam menuntut ilmu, ia mampu bangkit dan tetap melanjutkan impiannya. Tak dapat dipungkiri fakta bahwa masih banyaknya pandangan masyarakat yang begitu negatif dalam menilai kaum disabilitas. Di antaranya dengan serangkaian sikap dan tindakan yang bisa saja melemahkan semangat kehidupan mereka. Hal itu pula yang membuat kaum difabel kerap merasakan diskriminasi dan berujung pada keterbatasan kesempatan. Dari semangat yang Angki Yudhistia tunjukkan dalam hidupnya, membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah kendala untuk maju. Bahkan, ia pernah meniti karir di sejumlah perusahaan. Dengan pada akhirnya, panggilan jiwanya membawa lebih dekat pada permasalahan kaum difabel. Baik, Mas Billy. Hebatnya, barusan itu bukan technical problem. But then, saya ngomong tanpa suara dan Angki bisa ngejawab. Tadi saya nanya apa kabar, Angki bisa ngejawab baik ya. Oke. Nah, Angki, langsung aja masuk nih. Angki itu seorang tunarungu, ya. Dan tunarungunya bukan dari lahir ya? Bukan. Bisa diceritain sedikit? Jadi waktu kecil itu awalnya lahir biasa. Pada umumnya normal atau segala Normal macamnya. total ya? Normal biasa. Jadi bisa dengar musik, bisa bicara dan segala macamnya. Tapi suatu ketika itu di sekolah tuh sering dipanggil dan orang tua juga suka manggil, tapi nggak respon apa-apa gitu. Jadi akhirnya diperiksa ke dokter kan, ada audiogram. Umur berapa ini? Iya, umur 10 tahun. 10 tahun, oke. Nah, 10 tahun itu akhirnya pas dicek itu, loh
kok ternyata ada masalah pendengarannya. Tapi semakin hari bukan semakin baik, malah semakin suara semakin hilang. Oke. Itu yang kenapa aku harus pakai alat bantu dengar seperti ini. Nah, itu harus tiap hari karena supaya bisa mendengarkan suara. Oke, tapi sekarang itu dengan alat bantu itu tetap kalau Angki tidak baca bahasa bibir nggak ngerti apa-apa, sama sekali nggak ada. Itu karena syaraf. Oh, itu cuma syaraf aja. Jadi cuman dengar suara tak dung dung gitu, tapi nggak tahu ngomong apa. Cuman dengar suara dang dung doang. Suara berisik gitu. Tapi nggak kedengaran sama sekali. Berarti tahu. termasuk parah sekali ya. Ya, karena kalau ngomongin desibel nih, kan ada desibelnya mentok 112 desibel itu udah nggak kedengeran. Oke. Tapi udah 110. Oh wow. Itu termasuk So parah. practically udah nggak bisa dengar apa-apa ya. Oke. Nah terus kalau bayangan dari saya secara psikologis ya, orang-orang yang tunarungu dari lahir mungkin tidak tidak sedown Angki yang dulunya pernah bisa mendengar secara normal, terus kemudian di umur 10 tahun mendadak hingga sekarang akhirnya mana nggak bisa dengar apa-apa. Pasti kan saya nggak bisa merelate gitu, tapi pasti down sekali waktu itu. Dan gimana akhirnya kok bisa, sekarang ini bisa tetap cantik, terus melakukan banyak hal gitu. Waktu itu down nggak sih? Jadi gini, yang paling sulit itu adalah pengakuan diri. Pengakuan diri. Siapa sih yang mau bilang kalau ya saya tunarungu? Nggak ada yang mau seperti itu. Apalagi orang lain yang bilang, dia kan budek tuh, tuli tuh, nggak bisa denger. Seperti itu. Sebagai seorang manusia yang punya hati, kan pasti mikir, kok harus seperti ini ya? Harus menyalahkan siapa? Menyalahkan orang tua yang sudah melahirkan, atau menyalahkan Tuhan, ya kan? Menyalahkan diri sendiri, gengsi sebagai seorang manusia dong, gengsi dong. Betul. Dan itu sampai kenapa sih harus seperti ini? Sekolah pun itu sering banget diledekin. Kamu tuh tuli atau gede banget ya gitu. Kan down segitu banget ya. Maksudnya, tapi untungnya beruntung berasal dari keluarga yang tough. Dalam arti mamah ataupun papa itu tidak pernah yang namanya menunjukkan sedih di depan. Itu yang bikin saya gengsi untuk nangis depan orang lain. Oh, wow. Cukup kesedihan itu di rumah aja, jangan disebarkan orang. Karena kenapa? Ketika saya harus nangis depan orang lain jatuhnya akan lebih kasihan. Iya, betul. Iya kan? Betul, pasti. Itu, nah itu yang harus diberitahu sama orang tua, apapun masalahnya, tetap senyum aja, apapun itu. Karena kenapa? Ketika kamu ingin orang lain itu bahagia untuk kamu harus membahagiakan orang lain. Oh wow. Anak-anak muda tuh udah punya indera yang bagus, tapi jangan disia-siakan. Jadi ketika saya tahu saya memiliki satu indera yang tidak berfungsi, saya harus memikirkan indera apa lain yang harus bisa saya optimalkan gitu.